Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishing-ji season 5 episode 24 ya guys. Dan karena animasinya belum rilis, kita gas spoilernya dulu ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, jiwa lain dari Dewa Kuno Kegelapan tiba-tiba saja datang untuk merebut Xiaoyu. Tapi untung saja tim biksu sigap dalam menghadapi situasi itu. Dan akhirnya Biksu Tong dan murid-muridnya pun berhasil memusnahkan jiwa Dewa Kuno Kegelapan yang jahat. Tapi kini Dewa Kuno yang sudah tahu keberadaan api abadi pun kini mempunyai rencana jahat. Sementara kini Biksu Tong yang telah mulai perjalanannya kembali akan memasuki kerajaan arwah Tengkorak Putih. Patkai pun jadi teringat ketika dulu mereka melawan para arwah Tengkorak Putih, di mana dulu Wukong akan membunuh putri Tengkorak Putih, tapi Biksu Tong menghentikannya. Dan setelah kejadian waktu itu, kini Biksu Tong yakin kalau putri Tengkorak Putih telah berubah. Di saat mereka sedang berjalan santai sambil ngobrol, tiba-tiba saja cuaca pun menjadi buruk. Petir-petir pun menyambar dan jalan itu dipenuhi kabut yang pekat. Dan kini muncul suara-suara yang aneh, yang ternyata itu adalah rombongan monster-monster gunung yang akan mencari mangsa. Biksu Tong pun segera mengajak semuanya berlari agar segera sampai, karena di belakang area ini ada kerajaan Tulang Putih. Tapi tiba-tiba saja monster-monster gunung pun berlari dengan sangat cepat dan mengejar rombongan Biksu Tong. Wukong pun segera mengajar monster itu satu persatu. Tapi monster itu pun terus berdatangan, membuat semuanya pun kini harus melindungi diri sendiri, termasuk Biksu Tong. Biksu Tong pun dengan sigapnya memukuli monster yang datang. Tapi di saat Biksu Tong fokus memukuli monster itu di darat, tiba-tiba dari atas muncul monster yang melompat dan akan menerkam Biksu Tong. Tapi tiba-tiba saja, dan ternyata itu adalah sang kesatria Tengkorak Putih. Para monster pun seketika kini berhenti menyerang dan tunduk kepada kesatria Tengkorak. Kesatria Tengkorak Putih pun segera meminta maaf dan memperkenalkan dirinya kepada Biksu Tong. Ia memang sengaja datang ke sini untuk menyambut Biksu Tong atas perintah dari sang putri. Kesatria Tengkorak pun mempersilahkan semuanya untuk berjalan mengikutinya. Mereka pun mulai berjalan dan melewati kabut yang sangat tebal. Xiaoyu pun merasakan ki iblis yang sangat banyak di daerah ini. Biksu Tong pun menjelaskan kalau itu hanya penumpukan ki dari mayat yang terkumpul selama bertahun-tahun. Siluman di sini sangat spesial, walaupun mereka merupakan arwah jahat, tapi mereka bertahan hidup dengan menyerap ki dari mayat-mayat itu. Dan kini kabut pun mulai hilang. Rombongan Biksu Tong kini mulai memasuki kota. Dan baru saja Biksu Tong menginjakkan kakinya di kota, putri Tengkorak pun langsung menyapa Biksu Tong. Dia pun tampak senang dengan kedatangan Biksu Tong dan juga murid-muridnya. Terlihat juga para penduduk pun sangat ramah dan hangat. Akan tetapi, Biksu Tong menyuruh agar murid-muridnya jangan terlalu akrab dengan mereka. Dan kini Wukong pun tanpa basa-basi langsung menanyakan sebenarnya apa mau dari putri Tengkorak. Putri Tengkorak Putih pun lalu menjelaskan kalau ia akan meminta pertolongan kepada Biksu Tong yang saat ini akan melewati kerajaan Tengkorak Putih. Biksu Tong pun bersedia karena memang budaya dan tradisi di jalur monster. Sebagai tamu maka wajib untuk membantu menyelesaikan masalah dari sang pemimpin. Putri Tengkorak pun mengatakan kalau selama ini ia mengkoleksi banyak buku kuno, tapi sebagian besar ia tak paham. Maka dari itu saat ini Putri Tengkorak meminta tolong Biksu Tong untuk mempelajarinya. Wukong pun merasa ada yang aneh dan ingin mengajak gurunya segera pergi saja dari situ. Akan tetapi sayangnya Biksu Tong tak bisa menolaknya. Putri Tengkorak pun sangat senang dan segera mengantar Biksu Tong ke kamarnya. Mereka pun kini melewati jalan kota yang ramai. Patkai pun juga tampak kegirangan karena di situ juga ada ciwi-ciwi yang menggoda. Sesampainya di kamar, Putri Tengkorak pun segera memberikan buku-bukunya kepada Biksu Tong. Dan Biksu Tong pun membutuhkan waktu 2-3 hari untuk menuliskan penjelasannya. Dan setelah itu ia akan segera pergi. Wukong pun di situ tampak tetap waspada terhadap Putri Tengkorak. Akan tetapi Putri Tengkorak pun meyakinkan ia tak akan pernah menyakiti Biksu Tong. Ditambah lagi, ia mengaku sudah pernah dikalahkan oleh Wukong. Biksu Tong pun kini mulai mengerjakan tugasnya. Wukong yang menemani gurunya di situ pun segera bergegas untuk tidur. Sementara itu, Wuqing dan yang lain juga telah sampai di kamarnya. Wuqing pun selalu mengingatkan agar semuanya tetap selalu waspada. Dan untuk menyelesaikan perjalanan ke barat ini, disiplin sangatlah penting. Akan tetapi, Bailang pun jadi bertanya-tanya kemana saat ini Patkai dan yang lain berada. Dan ternyata saat ini Patkai sedang bersenang-senang di rumah makan dengan ciwi-ciwi bersama Yihu yang saat ini makan dengan lahapnya.
Sementara itu, terlihat Aosue pun sedang berjalan-jalan di luar. Terlihat di situ sangat ramai, dan di situ juga terlihat anak-anak yang ingin mengajak Aosue bermain bola. Tapi Aosue pun malah menendang bola anak kecil itu dengan keras. Akan tetapi bukannya anak kecil itu nangis. Seketika kini datang lagi anak kecil yang mengajak Aosue untuk bermain. Aosue pun jadi risih dan segera kabur dari situ. Tapi anak-anak itu malah mengejar Aosue. Hal itu membuat Aosue pun merasa sangat aneh dengan anak-anak itu. Scene beralih Putri Tengkorak yang sedang berjalan di atas tulang belulang di ruangan yang sangat gelap. Ia pun lalu bersujud dan menyapa ayahnya kalau ia telah menyelesaikan tugasnya dengan membuat Biksu Tong tinggal di kota. Dan yang paling sulit dari rombongan itu adalah Sun Wukong. Dan kini muncul sang Raja Tengkorak yang saat ini sangat menginginkan sang api abadi. Putri Tengkorak pun menawarkan kalau urusan itu biar ia saja yang mengurusnya. Tapi tiba-tiba saja Raja Tengkorak pun langsung marah-marah kepada putrinya. Karena dulu putrinya pernah gagal dan Putri Tengkorak malah menyukai Biksu Tong. Tapi Putri Tengkorak pun menegaskan kalau ia sama sekali tak punya pemikiran seperti itu lagi terhadap Biksu Tong. Kesatria Tengkorak pun kini juga muncul dan mengatakan kalau ia siap melakukannya untuk putri. Dan ia yakin bisa membunuh mereka semua walaupun ada Sun Wukong. Raja Tengkorak pun membenarkan karena kota Tengkorak Putih didirikan antara retakan alam baka dan dunia manusia. Ki di sini membuatnya jadi sangat kuat. Raja Tengkorak pun menyerahkan Kesatria Tengkorak untuk menghadapi rombongan Biksu Tong. Sedangkan Raja Tengkorak akan mengambil sendiri sang api abadi itu. Seketika Raja Tengkorak pun segera mengeluarkan ki mayat dari air mata kuning ke seluruh kota. Dan tiba-tiba saja Ihu yang sedang makan pun jadi muntah-muntah. Patkai pun juga kaget karena ada bau busuk. Dan benar saja, bakpao di situ pun menjadi pasir ketika disentuh. Patkai pun jadi panik. Ciwi-ciwi di situ pun juga mengerubungi Patkai dan memaksa Patkai untuk menghabiskan minuman. Dan Ciwi itu tampak meniupkan sesuatu ke dalam mulut Patkai. Sementara itu, Aosue pun masih dikejar-kejar oleh para bocil. Aosue pun tiba-tiba merasakan bau ki mayat dari mereka meningkat pesat. Aosue pun segera menembakkan petir kepada mereka. Dan benar saja, bocil-bocil itu pun berubah menjadi zombie. Dan tak hanya itu, para warga pun kini juga berubah menjadi zombie. Dan mereka semua saat ini berjalan mendekati Aosue. Sementara itu, Bailang dan Xiaoyu pun jadi sangat keheranan ketika melihat keluar jendela. Jalan yang tadinya ramai tiba-tiba saja menjadi kosong. Wuqing pun merasa kalau ini gawat. Dan tiba-tiba saja kini datang Patkai yang menggedor pintu dengan keras dan panik sambil berteriak-teriak. Bailang yang khawatir pun segera membukanya. Dan tiba-tiba saja wajah Patkai pun kini menjadi sangat mengerikan seperti zombie. Dan ia pun kini langsung mencekik Bailang. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.